Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kami berharap semoga sahabat semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan acara kita pada hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama orang-orang penting di Bengkulu. Wah. Kita mohon untuk sahabat semuanya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini lebih dikenal oleh orang lain dan lebih bermanfaat. Sudah berada di tengah-tengah kita seorang narasumber yang luar biasa, ganteng, muda. Kita sapa. Assalamualaikum, Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Manggilnya apa ini? Bang atau Pak? Terserah sama Bang saja, sama ya? narasumber. Oke, Itu hak prerogatif. Biar lebih akrab panggil Bang saja. Bang saja boleh. Oke, Ya. Bang Tapi Ripin. kalau Bang kan banyak duit. Oh gitu. Kalau Bang ini kan nggak banyak duit. Iya, Bang Karni mungkin. Oke. Oke, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, Perkenalkan luar biasa. kepada teman-teman kita nama, kemudian ya supaya lebih tahu Oke. siapa itu Mas Bro yang hadir di Android TV hari ini. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa sekalian TV Android Bengkulu dimanapun berada. Tadi sudah disinggung narasumber yang luar biasa, diminta memperkenalkan diri sendiri seperti itu. Perkenalkan, saya Taufik Ramadan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah mengucap terima kasih kepada Bang Ripin yang sudah mengundang kami di sini. Kalau dari awal tadi openingnya sepertinya ini orang-orang penting, orang-orang luar biasa katanya yang bisa duduk di sini. Alhamdulillah seperti itu. Iya. Aktivitas keseharian di Aktivitas masyarakat. sehari-hari ya, aktivitas Ya. sehari-hari sekarang sedang fokus di dunia pendidikan, diamanahi. Sebenarnya ini musibah sebenarnya Bang ya. Ya. Diamanahi sebagai kepala SMK IT Darul Fikri di Bengkulu Utara. SMK IT Darul Fikri Iya. Kabupaten Bengkulu Utara Iya. di Kota Arga Makmur. Kota ya? Arga Makmur. Oke. Berarti sebagai pimpinannya kepala sekolah. Alhamdulillah seperti itulah. Nah, itu Benar. di bawah yayasan apa? Di bawah Yayasan Darul Fikri sendiri Bang. Oke. Untuk sejauh ini memang Darul Fikri fokus dalam dunia pendidikan, lebih concernnya lagi ke pendidikan yang berbasis Islam. Islam, Seperti ya. itu. Dari mulai TK, SD, SMP, dan yang paling tua SMK. Insya Allah mohon doanya nanti ada perguruan tingginya. Oh gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti untuk kurikulum dia memang lebih secara presentasinya lebih besar ke pendidikan keislaman. Sebenarnya kita mengadopsi dua kurikulum Bang. Kurikulum nasional kita pakai, tapi ada berdasarkan kurikulum Dignas. khususnya. Mm-mm. Kurikulum khususnya itulah namanya kurikulum dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Oh, Di ya. situ ada yang memang membedakan antara sekolah umum dengan sekolah yang tambahan dari Islam Terpadunya. Jadi tidak berarti meninggalkan pendidikan secara umum ya. Tidak Bang, sebenarnya, ya. justru kita mengadopsi dua, itulah yang disebut dengan terpadu. Kita Iya. memadukan kurikulum yang memang sudah ada, standar nasional, dan kita juga ada tambahan IT-nya seperti itu, Islam Terpadu. Oke. Nah, itu baru pembukaan aja itu. Benar. Mas Fikri. Tapi sudah memantik Mas, tadi. Mas, Bang. Mas Taufik. Oh ya benar. Nah, walaupun di pembukaan ternyata beliau sudah memperkenalkan bahwa profesi beliau adalah seorang Benar. kepala sekolah. Benar. Nah, ini kepala sekolah nih yang kita kutip. Artinya kalau seorang pimpinan Iya benar. tentunya harus punya visi misi apa yang Benar. harus dilakukan. Kemudian kenapa kok jadi kepala sekolah? Nah, untuk itu kita bongkar satu persatu. Oke, Oke boleh. ya. Menarik Nah, ini. menarik ya. Ayo. Berarti kalau kepala sekolah itu kan kepala sekolah itu kan hanya jabatan tambahan Benar. yang diberikan baik oleh yayasan maupun oleh pemerintah Benar. kepada seseorang. Mm-mm. Ketika seperti apa? Nah, sekarang kita bicara ke Mas Taufik dulu. Seorang guru yang jabatan tambahannya adalah kepala sekolah. Benar. Artinya pernah menjadi seorang guru, Pasti. pasti ya. Nah, Tidak karena- langsung begitu saja. Tidak langsung, walaupun Oke. sebenarnya saat ini peraturan pemerintah tidak memperbolehkan kepala sekolah mengajar. Oh ya. Tapi Sekarang? pada dasarnya kepala sekolah adalah seorang guru Ya. yang diberi amanah untuk memanajerial ya. suatu sekolah. Tapi sekarang agak unik nih Bang semenjak Ya. ada corona. Ada kepala sekolah tidak disuruh ke sekolah. Oh, kepala sekolah tidak disuruh ke sekolah. Kepala gudang tidak disuruh ke gudang. Tidak Seperti disuruh itulah ke gudang. gambarnya. Efek Ya, corona sebenarnya. Efek corona. Itu sebenarnya kan apapun keputusan yang diberikan yang kelihatannya sepertinya aneh, kemudian sepertinya agak lucu, Benar. tapi itu pasti tujuannya adalah positif. Pasti. Ya, Kita untuk positif tujuannya Benar. untuk tidak positif corona. Ya Iya, benar. gitu. Kalau positif corona tambah baik. Tambah. Oke, melanjut yang abang sampaikan Oke, tadi, yang abang iya. tanyakan tadi, sebenarnya tugas kita sebagai seorang kepala sekolah itu berat ya bang ya, terutama segala ya, dari mulai permasalahan siswa, permasalahan guru,
Ya. Guru antar siswa seperti Ya. Guru antar guru pun ada masalah. Ya, Itu juga tanggung jawab karena kepala sekolah semuanya ya di manajerial ya. Dari mulai Mm-mm. dari hal yang paling Jadi sepele. sebagai seorang kepala sekolah sudah mempersiapkan Alhamdulillah, hal yang Bang. demikian. Sebenarnya hal yang seperti ini ilmunya boleh saya katakan tidak ada di bangku kuliah. Iya. Ilmu seperti ini bisa kita dapatkan di pengalaman kita berorganisasi. Oke. Dan ini juga mungkin dulu ya sempat aktif di organisasi selama masa kuliah, dan arahan Abang juga jam terbang kita lah, Bang, dalam berorganisasi. Iya. Menjadi seorang problem solver, pemecah masalah itu Iya. menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah. Oh. Ada sebagian orang yang memang secara mengajar bagus, tapi ketika berhadapan dengan suatu masalah, untuk memecahkan masalah ada sedikit hambatan. Artinya memang kepala sekolah harus menguasai segala lini seperti Iya. itu. Nah, untuk memecahkan masalah. Karena tantangan yang misal kita berangkat sekolah hari ini, Bang, kita belum tahu hari ini terjadi masalah apa. Oh iya. Pasti setiap hari itu Akan ditemui masalah-masalah baru. minimal 5, Bang. Ya. Minimal 5. Oke. Hampir boleh dikatakan ketika kita masih berorganisasi di kampus itu sebenarnya tahap pembelajaran. Ya. Nah, saat kita sudah masuk ke dunia kerja, itulah sebenarnya tahap implementasi dari Ya. apa yang ilmu kita pelajari. Ya. Makanya pada kesempatan kali ini, mungkin ini momen yang sangat bagus, Ya. saya sampaikan kepada seluruh, banyak kan subscriber Abang yang dari Dari mana? mahasiswa, kalangan mahasiswa. Iya. Oh, oke. Langsung saya sampaikan kepada teman-teman, Bagus. terutama adik-adikku yang menjadi mahasiswa hari ini. Wahai adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwasanya dalam hidup ini, dunia kerja terutama, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dipecahkan. Menjadi seorang pemecah masalah, menjadi seorang pemimpin, itu tidak banyak yang kalian dapatkan di bangku kuliah seperti itu. Kalian harus banyak belajar di dunia organisasi. Ya. Karena itulah tuntutan pekerjaan sekarang seperti itu. Ya. Oke, begitu pentingnya organisasi di perguruan Sangat-sangat tinggi penting, ya. Bang, sangat Kalau dari pendapat saya pribadi, Mm-mm. ketika kita kuliah Benar. dan kita hanya profesi Kuliah. kita hanya sekedar Mahasiswa. akademik Ya, akademis saja, fokus ke akademis saja, benar. itu katakanlah percuma. Benar. Itu perbuatan yang katakanlah sia-sia, Sia-sia, ya kan? seperti Karena itu. memang Boleh yang dikatakan. paling penting itu ya Benar. di pengabdian di organisasi, karena belajar lebih ke masyarakat. Bisa Baik. bertemu Abang Ya. seperti ini karena jalur Karena organisasi ini dulu, Bang. benar. Benar. Oke. Jadi catatan tadi sudah disampaikan ke adik-adik mahasiswa Para mahasiswa. begitu pentingnya Begitu pendidikan. Jadi pendidikan penting, organisasi pun akan Iya. lebih penting. Benar. Itu Akan- sangat-sangat disayangkan apabila ketika kita hanya kuliah saja Oke, seperti itu. iya. Berbicara organisasi, Benar. dulunya waktu di perguruan tinggi. Alhamdulillah, Bang, kalau banyaknya mata kuliah sama banyaknya organisasi hampir imbang dulu. Hampir imbang. Hampir imbang Ah. seperti itu. Jadi Berarti kalau mata kuliah banyak, organisasi juga banyak. organisasi Ah. juga banyak. Organisasi mulai dari kedaerahan, organisasi keagamaan saya masuki juga, organisasi yang formal di kampus seperti Yang formal di BEM, kampus, iya, BEM, seperti iya. yang di luar ekstra juga saya ikuti Iya, seperti iya. itu. Dan itulah yang menjadikan kita kaya akan pengalaman seperti Baik. itu. Kaya akan pengalaman, dan di situ relasi. Terutama yang kita tidak bisa lepaskan bahwasanya dari organisasi adalah buahnya relasi. Nah sekarang organisasi keislamannya yang paling fokus. Kalau kemarin di MJC ya, Bang, ya, kebetulan Hmm. saya dari Fakultas Pertanian Muslim Ya. Generation Club. Di situ juga kita banyak mengkaji ilmu agama. Kalau yang untuk di ininya saya kemarin langsung di BEM, Bang. Oh, di Badan BEM. Eksekutif Mahasiswa. Untuk di universitas, tingkat Mm-mm. universitas ya. Nah, Iya. bahkan pengurus BEM Ya. seluruh Indonesia juga, BEM SI. Oke. Seperti itu. Sempat Oke. aktif di BEM SI. Kemasyarakatan? Kalau kemasyarakatan saya aktif di Risma kala Oh, itu. Risma. Kebetulan pernah tinggal di masjid di Oke. Kandang Limun. Oke, oke. Oh iya, Masjid Fathul Jannah. Benar. Kalau organisasi kedaerahannya ini yang paling unik nih, yang Iya. mempertemukan saya dengan Bang Ripin di Iya. organisasi kedaerahan IKA Oke, Saibeti, IKA seperti Saibeti, Ikatan Sakonan Saibeti, Oke. Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung yang Oke. ada di Bengkulu. Berarti ini salah satu catatan sejarah Benar. alumni IKA Saibeti Heeh. menjadi seorang kepala sekolah. Amin. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Baik, lalu kemudian ketika kita tadi berbicara soal kepala sekolah, Heeh. tanggung jawab sebagai seorang manajerial, Benar. baik itu kepada lingkungan antara kepala sekolah dan guru, kemudian dengan murid, bahkan sebaliknya pun murid dengan guru atau Benar. bahkan dengan wali Wali muridnya, murid, bahkan juga dengan masyarakat sekitar, Dengan terutama masyarakat yang paling sekitar, benar. itu melalui persiapan-persiapan dan dipelajari sebelumnya. Benar. Baik itu sangat sebuah hal yang nyata ketika ditemukan oleh Taufik di Benar. lapangan. Bagi Dan seorang itu- kepala sekolah tidak gimana? Dan itu hampir ya, Bang, hampir semuanya itu persis dengan apa yang kita alami pada saat kuliah.
Ya. Sebenarnya problem itu seperti itu. Ya. Dan itulah yang mencetak kita, insya Allah kita terampil menghadapi masalah seperti ini, tidak kaget lagi. Itu sudah dulu kita rasakan seperti itu. Menghadapi masyarakat kan beda. Tidak ada ilmunya, tidak ada di Tidak bukunya ilmu, seperti ya, itu. tidak ada bukunya. Tergantung jam terbang. Ya. Benar. Sekarang tinggal Taufik aja yang buat bukunya. Oh iya, insya Allah. Pengalaman pribadi yang menginspirasi orang. Benar. Nah, ini nih dari guru kemudian sekarang kepala sekolah. Benar. Tentunya seperti apa promosi yang dilakukan, pendekatan apa yang dilakukan dengan pihak yayasan sehingga dipercaya untuk memimpin sekolah ini. Jadi itu kan strategi juga nih kan? Strategi untuk mendapatkan sesuatu. Benar. Selain dari orang melihat bagaimana potensi kita, tentunya kita punya sesuatu keunggulan yang harus kita tunjukkan. Ini yang menarik ya Bang. Terus terang di Yayasan Darul Fikri sepertinya sayalah yang terpilih kala itu posisi masih sangat muda, usia 28 tahun. Usia saya 28 tahun terpilih pada saat menjadi kepala sekolah. Dan terus terang saya dengan murid itu kurang lebih ya paling 10 tahun lah selisihnya gitu. Karena ada murid saya yang sudah 18 tahun. Nah, di tahun berapa itu waktu terpilih? Setahun yang lalu. Setahun lalu, 2019. Nah, pada saat pemilihan pun terus terang saya sampaikan bahwasanya saya sedikit banyak mengerti tentang bagaimana memanage sebuah sekolah. Permasalahan sekolah itu bukan hanya permasalahan ajar mengajar, bukan hanya seperti itu, tapi lebih berat ke masalah manajerialnya. Bagaimana memasarkan sekolah, apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah, bagaimana ke depan sekolah ini prospeknya seperti apa, seperti itu. Dan lulusannya mau dibawa kemana seperti itu. Karena memang untuk level SMK harus beda Bang, level SMK sama SMP beda. Seperti indikatornya dikatakan berhasilnya mencapainya itu juga beda. Ada indikator-indikatornya. Dan saya kemarin waktu saat fit and proper test saya paparkan itu semua. Seperti ini prospeknya ke depan dan alhamdulillah. Karena prosesnya melalui fit and proper test ya di yayasan ya. Di yayasan seperti itu. Penjaringannya cukup ketat juga. Dan sebenarnya saya juga masih banyak belajar seperti itu karena memang. Apa yang membedakan ini output kejuruan dengan yang umum? Output kejuruan. Pandangan Taufik. Kalau kejuruan kalau umum memang tergantung sekolah itu dikatakan baik apabila banyak piala yang didapat. Artinya banyak lomba yang diikuti. Tapi kalau di SMK indikator yang bisa dikatakan bagus adalah ketika anaknya terampil di umum di masyarakat umum seperti itu. Bahkan anak-anak kita memang sengajakan khusus tidak hanya belajar di tataran teori, terjun langsung ke masyarakat, langsung ambil foto wedding, bagaimana cetak. Kalau yang jurusan multimedia, kalau jurusan tata boga kita lihat kan produknya seperti apa. Kebetulan di sana sudah terampil lebih terampil ke karya-karya. Dan satu lagi ketika SMA atau umum itu dilihat apabila banyak yang masuk ke perguruan tinggi itu bagus. Tapi kalau SMK banyak diserap ke dunia kerja seperti itu saja sebenarnya indikator yang agak membedakan. SMK-nya Taufik mengarah ke apa? Kalau sekarang baru 2 jurusan, Bang. Jurusan tata boga sama jurusan multimedia. Sebenarnya ikon dari kami tata boga. Apa yang sudah ditunjukkan sekarang membuktikan terhadap masa-masa waktu mempromosikan pada waktu itu? Kalau sekarang pertama capaian tuh banyak ya Bang ya. Pertama capaian fisik insya Allah di sekolah kita sudah bisa dirikan masjid seperti itu karena memang itu ikon utama. Kalau capaian-capaian yang non fisik termasuk banyaknya kita bisa berkoordinasi dengan Budi dan satu lagi indikator biasanya yang sering dipakai parameternya untuk mengukur bahwasanya sekolah itu baik atau tidak, banyaknya siswa yang masuk seperti itu Bang. Banyaknya siswa yang memilih ke sekolah swasta. Kalau ke sekolah negeri mungkin kan lebih memang sudah ini gitu kan. Kalau ke swasta kan semakin banyak orang memilih ke sekolah swasta, artinya sekolah itu semakin diminati. Kriteria apa yang mereka butuhkan, baik itu menjaring guru, siswa, atau bahkan tadi kalau kepala sekolah sudah diuraikan, guru dan siswa nih. Kalau keunggulannya kriterianya sebenarnya hampir sama sebenarnya, tapi di kami sebagaimana memang tadi sudah disebut bahwasanya Islam biasanya seorang guru minimal punya hafalan Quran, hafalan Quran. Insya Allah di tempat kami minimal hampir rata-rata 2 juz itu udah bisa dipegang seperti itu. Untuk seorang guru. Untuk seorang guru. Siswanya pun keluar dari situ 2 juz minimal. Itu output. Jadi gurunya juga guru, jadi guru yang mengecasnya Insya Allah 2 juz seperti itu. Bahkan di kami ada yang udah 30 juz bersanad Rasulullah, ada seperti itu yang hafal 30 juz. Hafiz. Kepala sekolahnya mesti 30 juz ya. Juz 30 boleh lah Bang. Tapi kalau jangan dicoba sekarang. Kalau kepala sekolah harus 30 juz bukan juz 30. Juz 30 mungkin. Ada yang 20 juz juga ada seperti itu. Oke. Itu keunggulan
yang apa namanya kriteria yang harus dilakukan oleh seorang guru Benar. ketika berada di yayasan ini Benar. untuk kompensasi, menjanjikan, menyenangkan, atau memang murni mengabdi. Kalau dulu kan seorang guru Benar. adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Wah, seperti itu. Nah, kalau sekarang apakah masih dipakai atau memang mensejahterakan untuk khusus di yayasan tersebut? yayasan. Insya Allah kalau dibanding sebenarnya indikator kita apa gitu ya Bang ya, kalau Ya. dibilang standar, insya Allah kita di atas standar Oke. seperti itu. Artinya memang Standarnya dari mana? kalau UMR ya, UMR. UMR di atas UMR insya Allah. Kalau di Bukan atas standar PNS. bukan. Oke, ya. Oke, insya Allah dekat-dekat lah dengan PNS, Pak. Artinya seperti ini, yayasan pun tidak tutup mata, Iya, tutup mata dengan kesejahteraan gurunya seperti itu. Karena memang fokus juga di yayasan kami memang kesejahteraan guru diutamakan. Diutamakan, Itu. ya. Terus kedua, yayasan kami pun bahkan memberikan reward yang cukup tinggi. Misal seorang guru hafalannya ada sekitar 30 juz, maka tambahannya juga lebih besar. Dihargai sebagai Quran berjalan. Iya. Jadi guru pun diberikan apresiasi yang sama halnya seperti siswa. Seperti itu. Ketika ada prestasi-prestasi. Benar, guru-guru berprestasi. Artinya memang tidak tutup mata lah untuk itu, karena kita pun sadar bahwasanya kita mengabdi, tapi di samping itu juga kita ada yang namanya kebutuhan. Anda sebagai seorang kepala sekolah, Iya. Mas Taufik. Grogi sekarang. Hari ini nih, kita sekarang setengah dihantui Benar. oleh virus corona, Benar. penyakit yang menakutkan. Benar. Dengan virus tersebut, seluruh lini kehidupan, Benar. mulai dari ekonomi, pendidikan, termasuk dalam hal ini, Ya. lumpuh. Berimbas. Nah, berimbas. Benar. Oke. Nah, sekarang siswanya diliburkan, Benar. gurunya diliburkan. Saya rasa ini adalah upaya yang sangat baik ya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kondisi yang ada saat ini. Ini selaras dengan fatwa MUI, fatwa ulama juga seperti itu. Tidak ada masalah sejauh ini. Cuma kita mungkin agak sedikit kaget. Biasanya kita belajar tatap muka seperti itu, Bang. Sekarang belajar online seperti itu. Dan di sini pun menjadi sebuah tantangan. Banyak ibrohnya, bahasa kami banyak pembelajarannya yang bisa diambil seperti itu. Supaya orang tua pun tahu bahwasanya tugas guru itu berat. Ketika mengajar di rumah mungkin seperti apa rasa mendampingi seorang siswa seperti itu. Jadi hikmah, jangan-jangan juga ini kan hikmahnya Banyak, kan ya, Allah memberikan contoh cobaan kepada orang tua para orang tua yang selama ini selalu komplain seperti itu kan, wah ternyata susah jadi guru seperti itu. Dan anak-anak murid pun merasa ternyata lebih enak belajar di sekolah daripada di rumah gitu. Katanya guru di rumah galak, lebih galak. Ternyata mamaku jadi seorang guru lebih galak daripada bahaya guru yang di ya. rumah seperti itu. Tapi ini menjadi pelajaran untuk kita. Intinya positif negatifnya ada. Positif negatif ada, dan ini insya Allah tidak akan bahasanya apa ya Bang ya, mempengaruhi terlalu besar, tidak, saya rasa. Ini semua tetap berjalan ya. Tetap berjalan, pembelajaran tetap berjalan. Bahasanya kan sebenarnya pembelajaran dalam jaringan daring seperti itu. Dan ini saya rasa penting juga. Nah, teknisnya seperti apa? Anda sebagai seorang pimpinan lalu kemudian dengan fenomena ini memberikan pembelajaran online kepada siswanya di rumah. Teknisnya seperti apa yang dilakukan? Kalau di sekolah kami memang udah ada yang namanya e-learning, Bang. Pembelajaran e-learning, pembelajaran berupa modul seperti itu, bahkan bisa Skype tatap muka seperti itu, dan siswanya pun sangat antusias. Hampir mirip-mirip dengan sistem pembelajaran yang ada di salah satu, boleh disebut? Kita lebih banyak mengadopsi sistem belajar yang seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Oke. Jadi itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Semuanya harus menggunakan online itu. Tidak boleh tidak, itu syaratnya. Termasuk yang siswa kami yang jurusan tata boga, praktik di rumah ya praktik live. Direkam di rumahnya, di store ke gurunya. Kemudian diupload di website learningnya. Dan misalnya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Target hafalan pun seperti itu. Live distorkan ke gurunya. Terus berjalan, tidak ada masalah. Nanti storannya boleh ya dengan Android TV. Oh boleh. Live juga di sini. Boleh, jadi nanti siswanya live. Ini Pak Taufik. Ini saya sedang setoran hafalan Al-Qur'an. Oh gitu. Subhanallah, gitu luar biasa. Oke. Juz 30, Bang.
Hah? Juz 30. Apa 30 juz? Juz 30 Anas. ayat pertama. Anak pertama. Bukan ayat terakhir. Ayat terakhir, Anas. sorry. Ya, ayat terakhir Anas. Boleh. Oke, siap. Paling itu yang bisa Yang di luar ditantang kepala. ke Android TV. Luar biasa. Baik, terakhir ini Ya, Mas Taufik. Ini luar biasa, uraian-uraiannya memang sangat menginspirasi ya. Termasuk kami orang tua pun ternyata disentil bahwa seorang guru jangan selalu diprotes, jangan selalu kalau bahasa sekarang jangan dibully dong. Benar. Ya, guru selalu dibully. Benar. Guru itu adalah tugas yang Mulia. kayak seperti halnya Ya. pendapat orang tua sebagian Ya. ataupun sebagian kecil. Guru itu kayaknya punya gaji besar, Iya. tugasnya kecil, Dicitrakan ternyata seperti tidak itu. seperti itu. Tanggung Rasakan jawabnya sendiri. juga. Virus corona memberikan pelajaran bagi penting, Anda gitu, seperti itu. bahwa seorang guru tidaklah mudah Benar. untuk menjalankannya, karena tidak hanya memberikan materi, Benar. tidak hanya menyampaikan pelajaran yang terkait dengan apa yang menjadi materi hari itu, tetapi lebih dari itu, bagaimana dari itu. melatih disiplin, Benar, tanggung ya kan? jawabnya Tanggung jawab sebenarnya. Tanggung terhadap siswa dengan siswa biar Benar. tidak bentrok ketika terjadi begini. Benar. Kemudian yang paling penting di situ melatih kejujuran. Melatih kejujuran, Oke. karakter sebenarnya yang dibentuk. Menarik ya, seorang pendidik yang kategori pendidikan Islam jauh lebih penting. Untuk itu promosinya terhadap pendidikan Islam tentunya bagi anak-anak yang sekarang SMK. Nah, berarti yang ke SMP, promosinya. Boleh promosi di sini gratis. Oh, Kalau sekarang gratis, tapi Nanti minggu depan udah bayar. Mumpung masih gratis kita manfaatkan. Oke, kita ya. manfaatkan. Oke. Baik ya. Oke. Terutama saya tujukan ini kepada calon siswa yang saat ini Iya. duduk di bangku kelas 9 atau para orang tua yang memiliki siswa kelas 9 saat ini masih bingung tentang memilihkan jurusan kemana. Insya Iya. Allah solusinya sekarang pendidikan yang berbasis Islam menjadi Iya. solusi yang sangat penting. Iya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, tugas kita ke depan sangat berat. Ya. Bahwasanya cerdas itu tidak hanya diukur secara ukuran intelektual, tapi ada juga kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Spiritual. Ya. Untuk apa cerdas? Kalau seandainya nanti endingnya buruk, melanggar norma-norma agama seperti itu. Sementara bangsa kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang soleh seperti itu. Orang soleh juga sangat penting. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis Islam terpadu, memadukan kemampuan duniawi dan ukhrawi, akhirat, seperti itu, ini menjadi salah satu terobosan untuk menyehatkan bangsa inilah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk apa intelektualnya bagus, Benar, tapi cerdas secara spiritualnya terabaikan. Benar. Artinya spiritual nomor satu. Benar, Nomor satu. spiritual. Karena sangat begitu pentingnya ya. Karena memang bangsa kita mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Itu jadi poin penting, tidak Itu bisa ditawar. pertama, sila Kita pertama. negara yang berketuhanan. Oke. Dan Spiritual. Spiritual menjadi salah satu yang penting. Terakhir, Mas Taufik. Dari tadi terakhir terus. Terakhir, masih terus nambah, nggak apa-apa. Ini terakhir, ini benar-benar terakhir. terakhir. Karena kita sudah berada di 30 luar menit. biasa, nggak terasa. Ini ya nggak terasa karena ngobrol-ngobrol di Android TV ini kan Benar. sejuk nih ruang AC. Luar biasa. Seperti ruangan Deddy Corbuzier ya tadi. Bang Deddy Corbuzier, iya, ini kan Luar memang biasa. menginspirasi dari channelnya Bang Deddy Corbuzier. Oh, seperti Halo Bang itu. Deddy Corbuzier. Oke. Oke ya, apa strategi mendasar Bang Taufik, Mas Taufik ya, dalam memajukan sekolah yang dipimpin? Strateginya, biar maju, outputnya bagus, handal, bisa dipakai oleh masyarakat. Strategi mendasar adalah merubah mindset selama ini yang ada seperti itu, Bang. Oke, saya sejauh ini sangat sepemikiran sama Mas Menteri. Menteri Pendidikan saat ini, Nadiem Makarim, merdeka dalam belajar seperti itu. Sejauh ini memang kita perhatikan kita sangat terikat sama sekali. Ini yang boleh saya ceritakan sedikit dahulu. Kebijakan yang terdahulu mungkin ya, Bang, ya. Bukan kita mengkritik, tapi memang kala itu saya perhatikan memang terlalu kita diikat banyak sekali aturan-aturan seperti itu. Dengan adanya kebijakan menteri yang sekarang itu merombak itu semua, dan saya mengapresiasi, artinya melibatkan teknologi dalam pendidikan, memerdekakan belajar, memerdekakan guru untuk berkarya seperti itu, membuat siswa lebih terampil seperti itu adalah salah satu upaya yang saya lakukan. Sejalan lah, sama-sama darah muda seperti itu. Teknik pembelajaran kita harus kita convert juga seperti itu. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa lagi. Amin. Mas Taufik Insya Allah. dan Android TV mudah-mudahan nanti akan hadir di sekolah. Amin. Dalam Nah, rangka ini yang kami untuk tunggu. memberikan edukasi kepada siswanya. Apalagi ini adalah lembaga pendidikan kejuruan. Benar. Yang barangkali akan terkait dengan program-program yang ada di Android TV. Benar. Untuk edukasi juga. Karena Android TV salah satu misinya adalah edukasi kepada generasi muda. Dan itu sangat kami tunggu seperti itu.
Oke. adanya yang seperti Ada, ini menjadi ada niatan. ada untuk- niat, sangat ada seperti itu. Justru saya ketika mendengar ada Android TV, saya langsung semangat berangkat ke Oh. sini seperti itu karena ini ada nilai edukasi. Iya. Dan di sini pun kami kebetulan dari pihak sekolah ada jurusan multimedia. Oh, Nah, ini sangat dibutuhkan ya, seperti itu. multimedia, broadcast. Broadcast mungkin. Ya. seperti itu, editing video Iya. seperti itu, Oke. audio video dan lain-lain seperti itu. Masih- Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Android TV menginspirasi Mas Taufik. Amin. Dan kemudian nantinya kita bisa bersama-sama untuk memberikan pendidikan di anak-anak generasi bangsa, Oke, generasi terima muda. kasih kepada Android TV. Mudah-mudahan kami doakan dari Bengkulu Utara, mudah-mudahan nanti Android TV ke depan lebih sukses lagi. Channel ini dapat mengedukasi, dapat membangun. Sebenarnya Android TV kalau hari ini lebih membantu meringankan tugas seorang guru. Nah, ini sebenarnya program seperti ini sangat mengedukasi. Nah, ini juga tugas-tugas kami, tugas para ustadz, tugas para Oke. guru. Nah, ini sudah dibantu dengan Oke. Android TV. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Taufik atas kehadirannya di Android TV Sama-sama. Bengkulu. Mudah-mudahan Yayasan Darul Fikri. bersama dengan sekolahnya SMK Darul Fikri Arga Makmur Bengkulu Utara Iya. semakin maju ke depan, lebih baik lagi dalam bawah kepemimpinan Mas Taufik. Amin. Oke, Oke, siap. sampai ketemu Sampai ketemu. dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Android TV Bengkulu, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita jumpa lagi di acara selanjutnya bersama dengan Mas Taufik. Barangkali juga kita nanti akan melihat kondisi sekolahnya dalam proses belajar mengajar. Tentunya kita berharap semoga virus corona segera lepas dari negara Indonesia sehingga kita bisa kondusif lagi, proses belajar mengajarnya bisa normal lagi dan kita bisa hadir di sana. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.